Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadis التاسع. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun, sangat mengagumkan beliau at-tayammun. At-tayammun dari kata yamin, yakni berkanan-kanan. Sangat mengagumkan beliau. Beliau sangat suka dengan berkanan-kanan. Fi tana'ulihi, apakah pada tana'ul, memakai sendal kanan dulu, wa tarajjulihi, atau bersisir bagian kanan dulu, wa tuhurihi, dan juga dalam masalah bersuci, wa fi sya'nihi kullih, dan pada seluruh urusannya senang berkanan kanan. Kita lihat makna-makna kalimat. Pertama, kalimat yu'jibuhu tayammun. Makna yu'jibuhu ayufaddil, menyukai. Taqdimul ayman ala al-aysar. Beliau sangat menyukai untuk mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Sehingga apa yang diajarkan oleh Nabi, yang dicontohkan atau yang disukai, maka itu masyru'. Imma wajibun wa imma mandub. Qala tasana'ani kullu fi'lin yuhibbuhu Allah aw rasuluhu fahuwa yadullu ala masyru'iyyatihi lisyarikati, dan mencakup berserikat antara ijab dan nadab. Ijab itu kewajiban, nadab anjuran. Artinya kadang wajib, kadang anjuran, pokoknya disyariatkan. Yang kedua, fi tana'ulihi, dari kata na'al. Na'al bermakna sendal. Tana'ul, memakai sendal. Lubsu na'alihi, memakai sendalnya. Yang ketiga, wa tarajjulihi. Tarajjul, tasrih sya'r, menyisir rambut. Rambut kepala. Sya'ru ra'sihi. Termasuk lihyatihi bil misht, dengan sisir. Menyisir rambut bagian kanan dulu, baru kirinya. Jenggot, sisir kanan dulu, baru kirinya. Ya, kalau sisir jenggot, kanan dulu. Wahada tarajjul, disebut dengan tasrih. Yang keempat, tuhurihi bidhammit ta. Yang keempat, tuhur. Ayat tatahur maknanya adalah fi'ilnya, perbuatan tatahur ketika beliau bersuci, mulai yang kanan-kanan. Wa yashmulul wudu' wal ghasl wa izalatin najasah. Tuhur lebih umum daripada wudu. Karena bersuci mencakup wudu juga, mencakup mandi, dan mencakup izalatun najasah, membersihkan najis. Semuanya tuhur. Yang kelima, wa fi sya'nihi kullih. Berarti kata para ulama, yang dimaksud dengan fi sya'nihi kullih ay minal asya'il mustatabah. Minal asya'il mustatabah. Mustatabah dari kata tayyib. Mustatabah ay tayyibah. Kahadil amsilatil madhkurah, seperti misal-misal yang disebutkan. Contoh-contoh yang disebutkan. Wudu, tarajjul, tana'ul, ila akhirih. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, wa fi sya'nihi kullih 'amun makhsus. Fi sya'nihi kullih, ini adalah kata atau lafaz yang sifatnya umum tetapi dikhususkan dengan dalil-dalil lain. Bimithli dukhulil khala, seperti masalah masuk ke kamar mandi. Wal khuruj minal masjid, seperti keluar dari masjid. Wa nahwihima, dan juga yang seperti itu. Mimma yabda fihi bil yasar, dari perkara-perkara yang memang disuruh untuk memulainya dengan kiri. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Min fadli ummahatil mu'minin,
Di antara keutamaan ummahatul mukminin radhiyallahu taala anhunna, semoga Allah meridai mereka, para istri-istri Nabi, mereka memiliki keutamaan dan memiliki keistimewaan. La siyama al-hafizah al-alimah as-siddiqah bint as-siddiq. Khususnya lebih-lebih lagi seorang wanita yang hafizah, penghafal, al-alimah, yang alim, berilmu, yang dijuluki siddiqah, yang memiliki sifat siddiq seperti bapaknya. Siddiqah binti Siddiq, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Apa di antara keistimewaan mereka? Annahunna rawaina lil umma min af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mereka meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semua perbuatan-perbuatan Nabi di rumahnya. La siyama al-af'al manziliyah, tentunya khususnya af'al manziliyah. Siapa yang lebih sering ketemu Nabi SAW? Istrinya. Maka tentunya Aisyah, karena keilmuan, kecerdasan yang Allah berikan dan kuatnya hafalan yang Allah berikan, beliau termasuk mukthir, termasuk di antara mukthirina fil hadis, di antara yang banyak meriwayatkan hadis. Khususnya hadis-hadis yang disifati dengan manziliyah, akhbar manziliyah, hadis-hadis yang sifatnya perbuatan Nabi di rumah. Bagaimana Nabi tidurnya, bagaimana bangun tidur, bagaimana begini, apa yang dilakukan ketika malam, apa yang dilakukan ketika pagi, apa yang dilakukan di rumahnya ketika datang dari safar. Itu semua riwayat-riwayat dari istri-istri Nabi. Khususnya Aisyah radhiyallahu taala anha. La siyama al-af'al al-manziliyah, perbuatan-perbuatan yang sifatnya manziliyah, yang di rumah. Karena tidak ada yang tahu para sahabat kecuali istrinya. Allati la yattali' 'alaiha ghaira ahli baitihi. Karena tidak ada yang melihatnya kecuali istrinya. Rawaina ilman katsira. Beliau meriwayatkan ilmu yang sangat banyak. Fahuna Aisyah radhiyallahu taala meriwayatkan bagaimana Nabi senang berkanan-kanan. Maka riwayat-riwayat tentang apa yang ada di kamarnya tidak ada yang tahu kecuali istrinya. Ini keutamaan istri-istri Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, memuliakan mereka, karena dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa istri-istri beliau nanti di akhirat adalah istri-istrinya juga yang di dunia, atau istri dunia akan menjadi istri Rasulullah SAW di akhirat. Kembali kepada kitab. Fahuna Aisyah tukhbiruna an adatin Nabi. Di sini Aisyah mengkabarkan kepada kita adat kebiasaan Nabi SAW. Al-muhabbabah ilaihi, yang sangat disukai olehnya. Wahia taqdimul aiman, yaitu mendahulukan kanan. Fi labsi na'lihi, dalam memakai sandal. Mau mushti sya'rihi, dalam menyisir rambut. Wa tasrihi, atau merapikannya. Wa tatahurihi minal ahdath, dan juga ketika beliau membersihkan dirinya dari hadas-hadas. Wa fi jami'i umurih, dan pada seluruh urusan-urusan beliau. Al-mustatabah. Jangan lupa itu. Qaid itu penting. Wa fi jami' umurihi al-mustatabah at-tayyibah. Allati min naw'i ma dzukir. Yani yang termasuk jenis apa yang sudah disebut. Kalabsil qamis, seperti memakai baju. Masukkan tangan kanan dulu. Memakai celana, masukkan kaki yang kanan dulu. Wan naum ala syiqqil ayman, tidur di sisi kanannya di bawah. Wa fi al-akal, dengan tangan kanan, wa syurb, dengan tangan kanan, wa nahwi dzalik, dan juga yang sejenis itu. Kullu hadza min bab at-tafa'ul al-hasan. Semua itu dari bab at-tafa'ul al-hasan. Tafa'ul adalah harapan atau dugaan baik. Wa tashriful yamin 'alal aisar, dan juga mengutamakan kanan di atas yang kiri. Ini tafa'ul al-hasan. Berharap kebaikan. Harusnya tidak menganggap sial pada hari, pada jam, pada waktu, pada benda, pada sesuatu apapun. Harapkan kebaikan.
Itu yang dikatakan tafa'ul. Wa amal asya al-mustaqdarah. Adapun perkara-perkara yang mustaqdar, yang qadar, yang kotor, fal ahsan an tuqaddim fiha al-yasar. Maka yang afdal atau yang baik untuk dipakai tangan yang kiri. Atau untuk mendahulukan yang kiri. Mau buang hajat, dahulukan yang kiri. Mau keluar dari masjid. Masjid tempat mulia. Berarti kita keluar ke tempat yang jelek. Karena masjid tempat mulia. Ya. Maka dengan kaki kiri. Ila akhirih. Walihada nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil istinja' bil yamin. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang istinja dengan tangan kanan. Istinja membersihkan kubul atau dubur dari najis tidak boleh dengan tangan kanan. Demikian pula memegang kemaluan. Wa naha an masjid dzakar bil yamin. Melarang untuk memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Li'annaha litayyibat, karena tangan kanan untuk yang baik-baik. Wal yasar, sedangkan yang kiri lima siwa dzalik, untuk yang selainnya. Yu'khadh min hadzal hadits as-sahih al-muttafaq ala sihhatih. Awalan, anna taqdim al-yamin lil asya' at-tayyibah. Mendahulukan tangan kanan, ini faedah pertama. Mendahulukan tangan kanan adalah untuk perkara-perkara yang baik. Wal afdal syar'an. Yang baik dan afdal secara syariat. Wa aqlan secara akal. Wa tibban secara kedokteran. Qala an-Nawawi, berkata an-Nawawi rahimahullah, qa'idatus syara', kaidahnya dalam syariat, al-mustamirrah, yang terus-menerus. Mustamirrah, terus-menerus. Kaidah syariat yang terus-menerus menyatakan istihbabul bada'ah bil yamin. Dianjurkannya memulai sesuatu dengan tangan kanan. Atau dengan yang kanan. Kullu ma kana min babit takrim. Semua apa yang termasuk babut takrim. Perkara-perkara mulia. Wa tazyin, perkara-perkara indah, maka mulai yang kanan. Wa ma kana bi dhiddiha, adapun yang selainnya atau lawannya, istahabba fihi tayasur, maka dianjurkan untuk berkiri-kiri. Tayasur lawannya tayammun. Yang kedua, inna جعل اليسار الأشياء المستقذرة هو الأليق شرعا وعقلا. Bahwa menjadikan tangan kiri untuk perkara-perkara yang jelek atau menjadikan yang kiri, nggak mesti tangan, untuk perkara-perkara yang jelek, yang kotor, itu alyak, sangat pantas. Sepertinya bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Layak. Alyak maknanya layak. Alyak syar'an wa aqlan. Itu sangat layak, sangat pantas secara syariat maupun secara akal. Secara syariat maupun secara akal. Secara syariat jelas, karena hadisnya menyatakan Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun. Bagaimana secara akal? Secara akal, kalau kita memakai yang kotor-kotor dengan tangan kiri, maka ketika kita makan dengan tangan kanan, bersih. Kalau kita makan dengan tangan kiri, kita merasa jijik. Ini kan tadi habis memegang sesuatu yang jorok, yang kotor. Baik, itu akal. Sehingga alhamdulillah, syariat ini sangat-sangat cocok dengan akal yang sehat. Kalau ada tidak cocokan dengan akal, riwayatnya mungkin lemah, dhaif, bukan hadis sahih, atau kalau hadis itu sahih, akal dia yang salah. Akalnya yang salah, cara berpikirnya yang salah. Sebab kalau akalnya sehat, nggak mungkin bertentangan. Karena semua apa yang disyariatkan dalam Quran dan Sunnah sangat-sangat sempurna dan sangat ma'qul. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau menulis kitab khusus, Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Judul kitabnya, tidak adanya pertentangan antara nukilan dengan akal. Tidak ada pertentangan. Sehingga
kadang-kadang terlihat seakan bertentangan. Ternyata setelah diselidiki, itu bukan dari hadis. Ada lagi kelihatan bertentangan, ternyata akalnya tidak sehat. Akalnya orang yang gila. Atau akalnya orang tidak beriman. Nggak mungkin masa ke Baitul Maqdis semalam. Harusnya berjalan dengan sebulan, ini semalam saja. Mustahil, nggak masuk akal. Bertentangan dengan akal, kata orang-orang Quraisy. Musyrikin. Kenapa nggak percaya? Karena mereka nggak percaya dengan adanya Zat yang maha kuasa, yang kalau menghendaki sesuatu hanya berkata kun, jadilah, maka jadilah dia. Iya kan? Sehingga tidak masuk akal mereka. Masa nggak mungkin? Tapi akalnya orang beriman, ya sangat mudah. Karena Allah hanya menyatakan jadilah, maka jadilah. Sampaikan dia ke Baitul Maqdis, sampai. Selesai itu? Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, disebutkan faedah yang kedua, bahwa dijadikannya yang ini untuk yang baik-baik, yang kanan, yang kiri untuk yang jelek-jelek, ini sangat aliyaq secara akal dan secara syar'i. Dan semua syariat tidak bertentangan dengan akal. Yang ketiga, inna syara'a asy-syarifa ja'a li islahin nas wa tahdhibihim wa wiqayatihim min al-adrar. Faedah yang keempat, faedah yang ketiga, bahwa syariat yang mulia ini datang, Allah turunkan, dibawa oleh Rasulullah SAW, untuk apa? Bukan untuk memberatkan. Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, Toha, kami tidak turunkan Al-Quran untuk memberatkanmu. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Disebutkan bukan untuk memberatkan, tetapi li islahin nas, untuk memperbaiki manusia, untuk memperbaiki keadaan manusia. Wa tahdhibihim, untuk membimbing mereka kepada yang baik-baik. Wa wiqayatihim, dan melindungi mereka minal adrar. Berarti syariat ini datang untuk melindungi manusia dari kejelekan. Jangan pakai tangan kanan kalau jangan pakai tangan kanan kalau kamu akan beristinja, tangan kiri. Nah, ketika makan tangan kanan. Sehat apa enggak sehat? Sehat. Berbeda dengan mereka tidak mengerti hal itu. Kotor tangan itu, bersih juga tangan itu, makan pakai tangan itu juga. Berarti alhamdulillah, syariat Allah turunkan adalah untuk perbaikan manusia, untuk mendidik mereka, untuk membimbing mereka kepada yang baik-baik, dan untuk melindungi minal adrar. Melindungi dari darar, dari kejelekan-kejelekan, dari penyakit-penyakit. Yang keempat, annal afdal fi taqdimil wudu mayaminal a'dha ala mayasiriha. Itu kenapa hadis ini dimasukkan? Karena yang afdal dalam taqdimil wudu, yang afdal dalam memulai membersihkan anggota wudu adalah mayaminil a'dha, yang kanan-kanan dari anggota badan. Didahulukan ala mayasiriha, dahulukan dari yang kiri. Berkata An-Nawawi rahimahullah, ajma'a al-ulama'u ala anna taqdim al-yumna fil wudu'i sunnah. Telah sepakat seluruh para ulama secara ijma' bahwa mendahulukan yang kanan dalam wudu adalah sunnah. Mendahulukan yang kanan dalam wudu adalah sunnah. Man khalafahuma fatahul fadl. Siapa yang menyelisihinya, maka dia kehilangan keutamaan, kehilangan fadilah. Tetapi apakah sempurna wudunya? Naam, tamma wudu'uhu. Tetapi wudunya sempurna. Qala fil Mughni, berkata dalam Mughni, la ya'lam fi adamil wujubi khilaf. Kata sahibul Mughni, la ya'lam fi adamil wujubi khilaf. Tidak diketahui atau la yu'lam fi adamil wujub khilaf. Tidak diketahui adanya khilaf dalam masalah
tidak wajibnya. Ada khilaf. Artinya semua sepakat bahwa itu tidak wajib. La yu'lam fi 'adamil wujubi khilaf. Jadi enggak ada yang bilang wajib. Semuanya bilang anjuran. Yu'jibuhu at-tayammun. Bahkan kata Sahibul Mughni, aku enggak tahu adanya khilaf. Artinya sepakat.